Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Agus Yardiawan, NPM 319 dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan materi kelompok 7, yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Di tingkat segmentasi pasar atau marketing segmentation merupakan aktivitas membagi suatu pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mempunyai kebutuhan, karakteristik atau tingkat laku yang berbeda yang memungkinkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Titik awal untuk mendiskusikan segmentasi adalah pemasaran massal. Adapun beberapa menyatakan bahwa pemasaran massal sedang sekarat. Sebagian perusahaan beralih ke pemasaran mikro pada 1 dari 4 tingkat, yaitu segmen, ceruk, wilayah lokal, dan perorangan. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Alih-alih menciptakan segmen, tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Pemasaran ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Pemasaran lokal merupakan kegiatan pemasaran yang berkonsentrasi untuk berada sedekat mungkin dan secara pribadi serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Pemasaran individual. Pemasaran individual di sini maksudnya pemasaran yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang akan dibeli dan bagaimana caranya. Mereka menggunakan internet mencari informasi yang dievaluasi, menawarkan produk atau jasa, mengadakan dialog dengan pemasok, dan merancang sendiri produk yang diinginkan. B. Dasar segmentasi pasar konsumen. Kita menggunakan dua kelompok variabel yang luas untuk mengimplementasikan pasar konsumen, yaitu segmentasi geografis, demografi, dan psikografis. Adapun jenis segmentasi yang digunakan kuncinya adalah menyesuaikan program pemasaran untuk mengenali perbedaan pelanggan. Segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis. Segmentasi geografis ini memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Perusahaan dapat beroperasi di suatu atau beberapa daerah atau beroperasi di seluruh daerah sambil tetap memberikan perhatian pada variasi lokal. Semakin lama pemasaran regional berarti pemasaran hingga ke kode pos tertentu. Banyak perusahaan menggunakan piranti lunak pemetaan untuk memperhatikan lokasi geografi mereka pada pelanggan. Piranti lunak itu dapat memperlihatkan kepada pengecer bahwa sebagian besar pelanggan berada hanya dalam radius 10 mil dari tokonya dan selanjutnya berkonsentrasi dalam wilayah kode pos tertentu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Putu Nyana, NPM 1832121 322. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Segmentasi demografisi. Dalam segmentasi demografisi, kita membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, regenerasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Salah satu alasan variabel seperti demografisi begitu populer bagi pemasaran adalah bahwa variabel ini sering terkait erat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Alasan lainnya adalah variabel-variabel itu mudah diukur. Adapun bagaimana variabel demografisi tertentu digunakan untuk mensegmentasi pasar, yaitu usia dan tahap siklus, tahap kehidupan, jenis kelamin, pendapatan, generasi, dan kelas sosial. Segmentasi psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi
guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologi atau kepribadian, gaya hidup atau nilai. Salah satu sistem klasifikasi paling terkenal yang tersedia secara komersial berdasarkan pengukuran psikografis adalah kerangka kerja Sri Consulting Business Intelligence (SRIC BI). FALS menekankan nilai dan gaya hidup menggolongkan orang dewasa. AS dengan dimensi utama dalam memotivasi konsumen atau dimensi horizontal, dan sumber daya konsumen atau dimensi vertikal. Konsumen terinspirasi oleh satu dari tiga motivasi utama: idealis, pencapaian, dan ekspresi diri. C. Dasar segmentasi bisnis. Segmentasi pasar pada bisnis sangat penting dipahami untuk menjalankan pemasaran dengan baik. Selain itu, mengelola keuangan juga perlu dilakukan dengan baik untuk menunjang pemasaran yang sukses. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka anggaran untuk pemasaran dapat dikembangkan. Pembeli bisnis mungkin mencari kumpulan manfaat yang berbeda-beda berdasarkan tahap yang mereka lalui dalam proses keputusan pembelian. Pasar bisnis dapat disegmentasi dengan menggunakan beberapa variabel yang digunakan dalam segmentasi pasar konsumen, seperti geografi, manfaat yang dicari, dan tingkat pemakaian. Namun, pemasar bisnis juga dapat menggunakan beberapa variabel lain, yaitu pemasaran kepada perusahaan kecil dan segmentasi berdasarkan urutan pemasar. Pemasaran pada perusahaan kecil. Perusahaan kecil pada khususnya telah menjadi holy grail atau suatu yang sangat diupayakan tetapi tidak terwujud bagi pemasar bisnis. Dalam industri sasaran dan ukuran pelanggan tertentu, perusahaan dapat melakukan segmentasi berdasarkan kriteria pembelian. Saya Okti Ayu Melina, NPM 334. Selanjutnya yaitu ada segmentasi berdasarkan urutan pemasar. Bisnis umumnya mengidentifikasi segmen melalui proses segmentasi yang berurutan. Pembeli bisnis mungkin mencari kumpulan manfaat yang berbeda-beda berdasarkan tahap yang mereka lalui dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama ada calon pertama kali, yaitu para pelanggan yang belum pernah melakukan proses pembelian. Yang kedua ada pemula, yaitu para pelanggan yang memulai hubungan pembelian. Dan yang ketiga ada berpengalaman, yaitu para pelanggan mapan yang menginginkan kecepatan dalam perawatan dan perbaikan, serta pembuatan produk berdasarkan pesanan dan bantuan teknis yang handal. Selanjutnya ada penentuan sasaran pasar atau market targeting. Ada 3 alternatif strategi yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk memilih pasar yang dituju, yaitu yang pertama ada undifferentiated marketing, yaitu perusahaan berusaha meninjau pasar secara keseluruhan, memusatkan pada kesamaan-kesamaan dalam kebutuhan konsumen, dan bukannya pada segmen pasar yang berbeda-beda dengan kebutuhan konsumen yang berbeda pula. Yang kedua ada differentiated marketing, yaitu perusahaan mencoba untuk mengidentifikasikan kelompok-kelompok pembeli tertentu dengan membagi pasar ke dalam 2 kelompok atau lebih. Dan yang ketiga ada concentrated marketing, yaitu perusahaan hanya memusatkan usaha pemasarannya pada satu atau beberapa kelompok pembeli saja. Selanjutnya ada pemilihan strategi market targeting. Adanya sifat-sifat khusus dari penjual, produk, ataupun pasar akan membatasi pemilihan strategi penetapan sasaran pasar. Faktor-faktor yang membatasinya yaitu yang pertama, sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, homogenitas produk. Yang ketiga ada tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk. Yang keempat ada homogenitas pasar. Dan yang terakhir ada strategi pemasaran saingan. Selanjutnya yaitu kriteria segmentasi efektif. Agar bermanfaat, segmen pasar diurutkan berdasarkan kriteria kunci, yaitu yang pertama terukur, selanjutnya substansial, selanjutnya dapat diakses, selanjutnya dapat didiferensiasi, dan yang terakhir dapat ditindaklanjuti.
Selanjutnya ada mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu daya tarik keseluruhan segmen, serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Setelah melakukan evaluasi berbagai segmen, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola pemilihan pasar sasaran. Di antaranya akan disebutkan oleh teman saya selanjutnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Stika Degura Dharma, NPM 1832-12145. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu konsentrasi segmen tunggal. Perusahaan memilih berkonsentrasi pada segmen tertentu. Hal itu dilakukan karena dana yang terbatas. Segmen tersebut tidak memiliki pesaing dan merupakan segmen yang paling tepat sebagai landasan untuk ekspansi ke segmen lainnya. Spesialisasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang dimiliki. Spesialisasi pasar. Perusahaan memutuskan diri pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Spesialisasi produk. Perusahaan memusatkan diri pada pembuatan produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Pelayanan penuh atau full market cover. Perusahaan melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan. Hanya perusahaan besar yang mampu menerapkan strategi ini karena dibutuhkan sumber daya yang sangat besar. Pertimbangan tambahan. 3 pertimbangan lain yang harus diperhitungkan dalam mengevaluasi dan memilih segmen adalah: yang pertama, rencana serangan segmen demi segmen. Perusahaan dianggap bijaksana jika memasuki satu segmen pada waktu tertentu tanpa menyiapkan rencana ekspansi totalnya. Manajer marketing adalah koordinasi strategi, keahlian ekonomi, psikologis, politik, dan hubungan masyarakat untuk mendapatkan kerjasama dari sejumlah pihak guna memasuki atau beroperasi di pasar tertentu. Yang kedua, segmentasi. Analisis segmentasi pasar dilakukan secara berkala karena segmennya berubah. Salah satu cara untuk menemukan segmen baru adalah menginvestigasinya. Yang diuji konsumen adalah memilih sebuah merek jika mereka menggunakan strategi kebutuhan bertahap. Yang ketiga, pilihan etika atas pasar sasaran. Pembidikan pasar sasaran kadang-kadang menimbulkan pertentangan pendapat di masyarakat. Publik prihatin jika pemasar memperdaya kelompok yang rentan, seperti anak-anak, atau kelompok yang tidak mampu, seperti penduduk miskin di tengah kota, atau mempromosikan produk yang berpotensi mencelakakan. D. Penentuan target pasar. Target pasar merupakan suatu kelompok pelanggan yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan supaya mau membeli produk yang dipasarkan. Target pasar juga bisa diartikan sebagai suatu kelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat yang sama, membuat pasar berdiri sendiri. Untuk menetapkan target pasar, perusahaan harus menilai dengan hati-hati segmen mana yang hendak dimasukkan dan mengatur beberapa segmennya. Sekian dan terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Saya KDD Pemenata, NPM 1832121527. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang manfaat target pasar. Dengan diterapkannya target pasar, perusahaan dapat berkembang pada posisi produk dan strategi marketing mix untuk setiap target pasar yang berhubungan. Target pasar sangat bermanfaat utamanya dalam mempermudah dalam penyelesaian produk dan strategi marketing mix, mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix. Dengan menjalankan identifikasi di bagian pasar yang dapat dilayani dengan efektif, perusahaan bisa berada pada posisi yang lebih baik, mengantisipasi terdapatnya persaingan, menggunakan sumber daya perusahaan yang terbatas secara efisien dan efektif, dan menargetkan peluang pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar.
Dalam penentuan target pasar, ada 5 faktor yang harus diperhatikan sebelum menetapkan segmen mana yang ingin dituju. Faktor tersebut diantaranya adalah: yang pertama, ukuran segmen. Perkiraan besarnya segmen yang ingin dituju adalah faktor yang penting untuk menentukan apakah segmen tersebut cukup menjanjikan untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Faktor pertumbuhan segmen juga adalah salah satu faktor yang harus menjadi perhatian dalam menetapkan target pasar. Walaupun ukuran suatu segmen sekarang ini relatif kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan akan berkembang pada masa yang akan datang apabila terdapat tanda-tanda perkembangan yang positif. Yang ketiga, analisis situasi. Faktor selanjutnya yang harus menjadi perhatian adalah analisis situasi. Perusahaan lebih dulu harus melakukan analisis situasi dengan teliti dan cermat. Analisis situasi antara lain berkaitan dengan konsumen, para pemasok, dan para distributor. Yang keempat, sumber daya perusahaan. Faktor berikutnya yang harus menjadi perhatian dalam menentukan target pasar adalah sumber daya perusahaan. Perusahaan memperoleh sumber daya dari dalam perusahaan sendiri ataupun dengan bekerja sama dengan pihak luar. Yang kelima, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen. Suatu segmen harus disesuaikan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Apabila segmen yang dikehendaki ternyata tidak cocok, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, identifikasi tentang segmen yang akan dituju dilakukan dengan teliti. Berikutnya ada contoh target pasar. Seperti kita memiliki bisnis pada bidang fashion untuk anak-anak, maka inilah contoh target pasarnya. Produk yang dijual, pakaian anak-anak, penjualan secara online. Target pasar, kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota lain di Pulau Jawa yang dapat terjangkau oleh kurir pengiriman barang maksimal dalam 4 hari. Target demografi pelanggan. Perempuan yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak kecil dengan umur antara 25 sampai 35 tahun mempunyai pendapatan keluarga di atas 4 juta rupiah per bulan. Karakteristik psikologis pelanggan: sering memakai komputer, email, internet, dan sosial media, mengikuti tren fashion anak, hobi membaca majalah kesehatan anak. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami buka dengan sesi tanya jawab. Om Santi Santi.